Tapi di sini ada yang unik nih teman-teman. Kalau biasanya Panda itu kan identik dengan tanaman bambu karena makannya bambu ya. Nah ini Pandanya ini unik nih. Dia kayak apa ya? Malah suka ke tanaman hias gitu teman-teman. Pohon karet kebo, ada palem. Suka pohon ini nih, monstera. Teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Kembali lagi bersama aku Adit. Di video kali ini kita mau mereview 2 unit armada terbaru dari PO Restu yang ada di belakangku ini dengan menggunakan bodi Jetbus 3 Plus SHD. Nah, di sini kita akan nge-review mulai dari bagian eksterior sampai nanti kita lihat bagian interiornya ya. Akan seperti apa detail-detailnya mulai dari eksterior sampai dengan interiornya. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Dan buat yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe-nya sekarang juga supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Terima kasih semuanya, selamat menonton. Nah teman-teman, kita mulai reviewnya dari bagian eksterior ya. Kita bisa lihat di bagian depan ini ada ciri khas dari PO Restu, ada gambar pandanya di kaca bagian atas. Jadi ya multifungsi sih sebagai identitas dari PO Restu sekaligus supaya nggak terlalu silau dari kaca atasnya. Nah, bis ini menggunakan bodi Jetbus 3 Plus SHD Super High Deck yang tadi udah aku sebutin dengan tinggi sekitar 3,8 meter. Panjangnya 12 meter dan lebarnya 2,5 meter. Di sini pakai sasis Hino RM 280 ABS yang sudah standar emisinya Euro 4. Nah, luar biasa ya. Oke, kita lihat bagian depannya. Di sini sudah pakai topi dengan model terbaru. Topi dengan model terbaru ini ada garnish ya, garnish chrome yang bentuknya dinamis. Ada lekukan di bagian tengah, ada space gitu ya. Jadi bisa dibuat nempelin stiker nih, entah stiker julukan atau stiker trayek dari PO Restu ini. Atau mungkin kalau misalnya dijadikan bis pariwisata itu juga bisa ya dikasih stiker gitu teman-teman. Next, di bagian sini kita bisa lihat ada stiker Tough Coat Dinol. Jadi Tough Coat Dinol itu adalah sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua line up produk Karoseri Adi Putro. Mau itu minibus, mau itu bis besar seperti ini, tetap ada sistem aplikasi anti karat dari Tough Coat Dinol. Kemudian di bagian bawah, di sini ada perpaduan warna yang khas dari PO Restu. Warna merah, hijau muda, ketemu dengan hijau tua yang nyegerin banget kombinasi warnanya. Keren. Oke, sekarang kita lihat ke bagian samping. Di sini ada pintu depan. Kita coba buka pintu depannya. Nah, untuk pintu depannya ini menggunakan model sliding dan bisa teman-teman lihat di sini sudah ada tangga yang ada bordesnya ya di setiap anak tangga, dan kemudian kalau kita lihat ini lantainya pakai tekstur kayu yang menambah kemewahan dari interior bis ini. Nah, kita tutup lagi pintu depan dengan model slidingnya. Cep, langsung tertutup dengan sempurna. Kemudian kita jalan ke bagian sini. Di sini ada tempat untuk pengisian solar ya. Hino RM letaknya biasanya di sini, teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Nah, ini bisnya sudah pakai teknologi suspensi udara, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lagi ada suara kerekat-kerekat gitu, nggak ada. Yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan. Luar biasa. Kemudian di bagian sini ada bagasi 3 ruang. Kita langsung buka aja bagasinya. Ini ruang yang pertama. Oke. Kemudian ini ruang yang kedua. Dan ini ruang yang ketiga. Nah, karena pakai sasis Hino RM280, jadi bagasinya itu sudah bagasi dengan tipe space frame, alias tembus dari ujung kiri ke ujung kanan.
Dan karena pakai bodi SHD alias Super High Decker, jadi bagasinya ini bisa buat ngangkut motor tanpa harus dicopot bannya, tanpa harus dicopot spionnya, langsung masukin. Ini bisa banget, luar biasa ya. Makin cuan lagi nih buat PO yang mesen bodi SHD ini. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ada kotak gitu ya. Nah, ini buat akses menuju ke suspensi udara di bagian belakang gini. Di air suspension bagian belakang. Oke? Kita jalan lagi. Kita lihat di sini di atas ban belakang di sini ada bagasi standar dari bodi SHD Super High Tech. Bagian sininya ada bagasi nih, teman-teman. Nah, biasanya yang di sini bagasinya buat barang-barang kru. Kalau yang di sebelah sana yang 3 ruang tadi itu buat barang-barang penumpang. Biasanya loh ya. Oke. Kemudian ban belakangnya, ini pintu belakangnya. Nah, kalau pintu belakangnya pakai model swing ya, teman-teman. Dan bisa kita lihat di sini masih kosongan. Jadi belum dipasang seat di sini di karoseri Adi Putro. Nanti dipasangnya setelah di sini rilis gitu ya. Oke, kita tutup lagi. Langsung tertutup dengan sempurna. Kemudian di sini kita bisa lihat livery khas dari PO Restu, livery Panda ya. Ya, memang pada awalnya kan PO Restu itu sejak tahun 1985 awalnya liverinya garis-garis ya, ada warna hijaunya, tapi sekarang di sini sudah jadi ciri khas panda. Makanya orang-orang pada bilangnya tuh Restu Panda ya, karena memang liverinya gambar panda gitu. Oke, kita lihat di bagian belakang. Di sini luar biasa, full stiker. Di paling atas, di kaca atas ada 3 anak panda. Kemudian di sini ada nomor WA dari PO Restu. Kemudian di sini ada slogan ya, atau ajakan gitu ya, untuk travel naik PO Restu. Let's travel with PO Restu. Luar biasa. Kemudian di sini ada identitas dari PO Restu, www.restupanda.com. Nah, saking jadi ciri khasnya, bahkan nama websitenya itu jadi Restu Panda ya. Luar biasa, keren banget. Oke, sini full. Kemudian di bagian bawah, nah ini baru yang warna hijaunya ini cat ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di bagian bawah ada aksesoris knalpot double muffler yang bikin looks dari bis ini jadi lebih keren lagi. Oke, kita coba buka mesin ya di sebelah sini. Mesin dari sasis Hino RM seperti ini teman-teman. Ya, sekarang udah banyak banget kami mengerjakan Hino RM Euro 4, dan ketika teman-teman naikin bis ini karena sudah Euro 4 nih ya, standar emisinya kan jadi lebih ramah lingkungan lagi. Berarti teman-teman juga berperan dalam menjaga lingkungan. Wah, luar biasa, keren kan? Oke, sekarang kita lihat bagian samping sininya nih. Nah, ini bagian yang paling aku suka dari PO Restu. Kita bisa lihat gambar pandanya banyak banget ya teman-teman ya. Tapi di sini ada yang unik nih teman-teman. Kalau biasanya panda itu kan identik dengan tanaman bambu karena makannya bambu ya. Nah, ini pandanya ini unik nih. Dia kayak apa ya? Malah suka ke tanaman hias gitu teman-teman. Kita lihat yuk, ada tanaman hias apa aja nih di antara panda-panda ini. Keren ya, panda zaman now malah jadi kolektor tanaman hias nih kayaknya. Saya ada selang. Nah, ini dia. Kita lihat ada tanaman apa aja nih yang disukain sama panda-panda di bis ini ya. Di sini kita bisa lihat ada pohon karet kebo. Ini pohon beringin karet kalau orang-orang bilang, Ficus elastica nama latinnya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada palem. Palem kipas ya. Livistona, luar biasa. Kemudian di sini, wah ternyata pandanya suka pohon ini nih, Monstera. Gokil ya, Monstera. Untung bukan yang Monstera variegata gitu ya, karena lumayan mahal yang variegata. Terus di sini juga, oh ada Monstera tapi varian yang lain, spesies yang lain ya. Bisa kita lihat di sini, luar biasa ya. Pandanya suka tanaman hias nih. Jadi hobi tanaman. Ya memang
hobi tanaman ini makin kesini makin jadi tren ya. Apalagi sejak waktu COVID gitu ya, orang-orang pada WFH, orang-orang berlomba mengoleksi tanaman di dalam rumahnya supaya rumahnya jadi lebih asri ya, mungkin ya sama kayak si panda ini ya. Karena kelamaan COVID malah jadi suka sama tanaman hias ini. Banyak banget tanaman hiasnya kita bisa lihat. Ya, seperti ini eksterior dari armada terbaru PO Restu. Habis ini kita mungkin lihat bagian interiornya ya. Ya, walaupun nggak ada kursinya, nggak apa-apa. Yang penting kita lihat detil-detil dari eksterior dan interiornya. Let's go ke interiornya. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam interior dari armada terbaru PO Restu. Di sini kita bisa lihat belum ada kursi karena nanti dipasangnya setelah rilis. Dan di sini aku mau ngeliatin ada fasilitas apa aja nih yang sudah terpasang. Yang pertama, dari fasilitas keamanan. Kita selalu mengutamakan keamanan. Jadi fasilitas keamanannya lengkap ya, mulai dari APAR yang terletak di sini di dekat bangku driver, APAR alias alat pemadam api ringan. Kemudian di samping kaca, di antara dua kaca samping itu ada palu darurat pemecah kaca. Kemudian di atas ada jendela darurat. Jendela daruratnya ini ada 2 unit di bagian depan dan di bagian belakang. Dan yang terakhir ada pintu darurat di sisi kanan di belakang. Nah, untuk fasilitas hiburannya di sini udah lengkap banget teman-teman. Mulai dari TV yang ada di atasku ini. Nanti kita akan buka ya setelah kita jalan ke arah belakang. TV-nya ada 2 unit. Nah, si TV ini didukung oleh speaker yang terletak di ujung depan sampai ke ujung belakang. Jadi kalau teman-teman naik bis ini, suaranya tuh merata dari ujung depan ke ujung belakang. Nah, terus di sini akan ada USB port charger, terus ada dispenser juga, teman-teman. Dispenser buat teman-teman yang pengen nyeduh kopi, teh, susu, pop mie, semuanya bisa. Sekarang aku mau ngejelasin dulu gimana cara ambil air panas dari dispenser ya. Karena aku sempat ngeliat ada postingan yang komplain gitu. Kenapa ada dispenser tapi rasanya percuma karena nggak ada air panasnya? Itu bukan nggak ada air panasnya teman-teman, tapi karena belum tahu cara ngambil air panasnya. Sini aku jelasin. Yang pertama teman-teman harus nyalain dispensernya di bagian sini, tombol powernya. Gini. Nah, ini ada 2 lampu. Kalau lampu yang merah ini masih nyala, itu tandanya airnya sedang dipanaskan, gitu ya teman-teman. Oke, kalau misalnya ini lampu merahnya mati, ini airnya sudah ada di suhu yang optimal untuk melarutkan kopi, pop mie, teh, dan lain sebagainya. Nah, untuk ambil air panasnya, teman-teman harus dorong ini, yang warna putih merah ini, barengan sama tekan tombol warna silver yang berbentuk bulat ini. Jadi harus barengan ya teman-teman. Oke, kalau ini nggak barengan, salah satu doang, misalnya yang ini yang ditekan, nggak akan keluar air panasnya, gitu. Oke, diingat-ingat cara buat ngambil air panas, tekan barengan. Sip. Nah, sekarang aku mau ngasih lihat fasilitas yang lain, kita sambil jalan ke arah belakang. Di sebelah sini, ini ada TV. TV dengan ukuran 32 inci. 32 inci, sudah berbasis Android, sudah bisa nikmatin YouTube, Netflix langsung dari TV-nya. Luar biasa, keren. Oke, kemudian kita lihat di louver AC-nya di sini ada louver AC, terus ada USB port charger. Nah, di sini aku mau ngasih tahu dan ngingetin nih ke teman-teman. USB port charger ini cuma boleh digunakan buat ngecas HP. Nggak boleh buat ngecas powerbank, kamera, laptop, dan lain sebagainya. Karena itu bisa membahayakan perjalanan kita. Terus di USB port charger ini juga ada lampu baca. Ya, yang berguna buat teman-teman kalau lagi baca malam-malam. Atau benda-bendanya ada yang jatuh, butuh penerangan, yuk pakai lampu baca ini aja teman-teman. Terus louver AC-nya juga bisa diarahkan 360 derajat. Mau diarahin ke bawah, ke depan, ke belakang, ke samping, itu bisa. Bahkan ditutup kalau misalnya teman-teman lagi kedinginan banget nih ya, bisa ditutup.
Next, kita lihat fasilitas yang lain. Di bagian sini ada cool box. Nah, ini cool box-nya. Dibuka seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nikmatin minuman dingin, teman-teman bawa aja minuman botol, masukin ke sini. Nah, nanti bakal dingin nih, teman-teman. Ya, tapi siap-siap aja ya kalau minuman dingin diminum pas lagi bisnya dingin, ya siap-siap buang air kecil. Karena ini bis pariwisata, speknya bis pariwisata biasanya nggak ada toilet. Jadi teman-teman ya harus request ke driver untuk mencarikan toilet terdekat gitu. Kemudian di bagian sini ada bagasi kabin. Sini ada pengatur mikrofon wireless ya, dan sisanya mengarah ke belakang. Ini bagasi kabin semua. Teman-teman harus ingat ya, ketika habis buka tutup bagasi kabin, tutup ductingnya, teman-teman harus tutup lagi dengan sempurna supaya terkunci, supaya nggak cepet longgar gitu. Nah, di bagian atasku ini dia jendela daruratnya. Terus di sini ada lampu disco. Wis, udah cocok banget ya dinobatkan sebagai bis kekinian karena fasilitasnya lengkap, bahkan ada lampu diskonya. Ini kayak kulitku jadi kayak warna-warni gitu ya karena kena lampu disco. Oke, sambil kita jalan ke arah belakang. Kalau teman-teman ngerasa ini bodi SHD, ya lega ya teman-teman, nggak perlu takut kejedot. Seperti ini bodinya. Yuk kita lanjut ke arah belakang. Nah teman-teman, ini dia bagian belakangnya. Kita lihat fasilitas apa aja nih yang ada di bagian belakang. Yang tadi udah aku bilang, TV di bis ini ada 2 unit, di bagian depan dan di bagian belakang. Cara bukanya tinggal teman-teman tarik tuas warna hitam ini, kemudian dibuka seperti ini. Nah, ini TV di belakangnya, tapi kalau misalnya lagi berhenti silakan ditutup ya, supaya nggak kejedot nih teman-teman, gitu. Oke, ini sudah ditutup dengan sempurna. Nah, kita lihat di bagian kanan, di sini ada pintu darurat. Seperti ini ya teman-teman, letak pintu daruratnya. Kemudian di bagian bawah teman-teman bisa lihat di sini ada kotak-kotak ya, yang ada list silvernya, itu digunakan untuk akses maintenance ke arah permesinan. Ya, bagian belakang di sini biasanya dibuat kursi yang berjejer dan nanti ada tempat istirahat untuk driver. Kalau orang-orang penggemar bis bilangnya tempat istirahat yang di belakang ini namanya kandang macan, teman-teman. Unik ya penyebutannya. Ya, overall seperti ini interior dari armada terbaru PO Restu. Gimana? Keren banget kan? Ya, PO Restu tuh emang selalu unik ya. Nanti mungkin kalau misalnya sudah ada bangkunya bakal lebih unik lagi nih. Biasanya ada kayak ya gambar-gambar panda gitu ya. Keren. Nah teman-teman, itu dia tadi review eksterior sampai ke detail-detail interiornya dari armada terbaru PO Restu. Semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk naikin bis yang lucu ini ya, gambar panda-panda gitu, luar biasa. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya tentunya dengan bis-bis buatan karoseri Adi Putro.